adik-adik dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki bulan April. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di bulan ini dengan penuh sukacita. Hari ini tema minggu kita, Kristus adalah tujuan iman kita. Di mana adik-adik semuanya sudah dipersiapkan untuk ibadah hari ini? Di mana Alkitabnya, alat tulis dan semuanya? Ya, kakak harap semuanya sudah disiapkan. Kalau semuanya sudah siap, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah saat ini. Hari ini harinya Tuhan adik-adik. Kita diajak semuanya untuk bersuka-cita, marwah biroha. Seperti lagu pujian kita dari buku Ember Sekolah Minggu nomor 26. Sadarion hari ini Tuhan. Kakak undang semuanya adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Setingginya langit, sedalamnya lautan, dan seindahnya pelangi, seperti itulah kasih Tuhan kita. Kita puji namanya dengan lagu setinggi-tingginya langit. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada minggu ini yang tertulis dari Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian hukum Tuhan dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan
kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, seminggu yang lalu mungkin adik-adik ada yang melawan orang tua, atau mungkin ada yang bertengkar dengan adik atau kakaknya, atau apapun itu kesalahan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita lagi untuk datang kepadanya mengakui dosa. Kita angkat satu pujian dengan lagu Dore. Adik-adik semuanya berdiri. Pengampunan dosa kita kepadanya, dan kita sama-sama mengucapkan doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jadi boleh duduk kembali. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Kita puji namanya dari Kidung Jemaat nomor 34 di salib Yesus. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Epistel pada minggu ini yang tertulis dari Yesaya pasal 43 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 21. Mari adik-adik di rumah memperhatikan semua Alkitabnya, dan Amang Pendeta membacakan untuk kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah bentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Jadi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul kita, dan kita menyanyikan satu lagu pujian Percaya Saja. Semuanya kita undang untuk berdiri. Percaya saja, percaya saja.
marilah kita sama-sama mengaku iman kita dan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana mendatang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita dengarkan warta sekolah minggu untuk minggu ini 3 April 2022. Nama minggu kita adalah Minggu Didikan. Tema kita pada minggu ini adalah Kristus adalah tujuan iman kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Amang Pendeta Simbolon, ada Kak Esther sebagai MC-nya dan Bang Steven sebagai komposisinya. Untuk adik-adik, ingatkan selalu untuk mengumpulkan aktivitas sekolah minggu di tiap kelasnya nanti maksimal pukul 3 sore supaya adik-adik nanti mendapat reward support. Dan untuk adik-adik yang sudah mengerjakan saat teduhnya seminggu yang lalu, jangan lupa catatan saat teduhnya dikumpulkan kepada kakak sekolah minggunya di tiap kelasnya. Dan untuk petugas keluarga saat minggu depan tanggal 10 April 2022 dari kelas 3. Jadi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 5-6 Elizabeth Sidadura. Kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu karena telah menciptakan semuanya dengan sempurna. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami mohon perlindungan dari-Mu Tuhan agar kami selalu sehat dan dapat melakukan aktivitas masing-masing. Tuhan, berkatilah juga bangsa dan negara kami agar selalu bersatu untuk membangun bangsa yang kokoh. Tuhan, kami juga berdoa agar COVID-19 hilang dari permukaan bumi. Tuhan, berkatilah juga kakak dan abang sekolah minggu agar sehat selalu. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang kelas 6 akan mengikuti ujian sekolah. Tuhan, berikan bagi kami kepintaran, konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat mengikuti ujian serta menjawabnya dengan baik. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau memaafkan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu dibentangkan di seluruh bumi dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Pendeta, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu lagu pujian. Dia harus makin bertambah. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom bagi kita semua.
Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan April, minggu pertama pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Baik adik-adik di rumah, buka Alkitabnya, dengarkan, dan Amang Pendeta membacakan untuk kita. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberitakan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikian adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa manusia itu dikatakan ciptaan yang paling mulia? Karena ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia ciptaannya dari ciptaan yang lain. Manusia yang memiliki akal, hati, pikiran, memang ciptaan yang lain, contohnya binatang juga memiliki pikiran, tapi sudah berbeda dengan pikiran manusia. Makanya manusia itu dikatakan adik-adik sekolah minggu bahwa manusia itu adalah segambar dengan Allah. Kalau adik-adik sekolah minggu pernah mendengarkan dalam bahasa yang lain bahwa manusia itu adalah imago Dei. Imago Dei artinya segambar dengan Allah itu. Apa maksudnya adik-adik sekolah minggu yang segambar dengan Allah itu? Bahwasanya kita ini manusia yang diciptakan itu adalah memiliki keserupaan wajah dengan Allah itu sendiri. Bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah itu, yang segambar dengan Allah itu, memiliki sifat yang istimewa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itulah manusia yang segambar dengan Allah itu menunjukkan adik-adik sekolah minggu bahwa manusia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Ada keistimewaan yang tersendiri kita dengan Tuhan itu sendiri. Makanya kita disebut dengan yang segambar dengan Allah. Maka kalau kita lihat wajah teman kita, kalau kita pandang wajah teman kita, bahwasanya wajah teman kita itu
adalah gambaran seperti wajah Tuhan dalam wajahnya. Maka kalau orang Kristen itu dipandang oleh orang lain, harus terpancar bagaimana kita sebagai yang segambar dengan Tuhan itu, bahwa kita harus melakukan yang baik dalam hidup kita, karena Allah itu melakukan segala kebaikan dalam kehidupan manusia. Tentunya wajah yang segambar dengan Dia itu juga harus berbuat kebaikan dalam kehidupannya adik-adik. Saya pikir adik-adik sekolah minggu setuju dengan hal itu. Allah yang telah berbuat baik kepada manusia dan seluruh ciptaannya, demikian juga kita harus berbuat baik kepada apa yang telah diciptakan oleh Tuhan di bumi ini. Adik-adik sekolah minggu, karena itulah manusia yang segambar dengan Allah itu, yang memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan itu, ada kemampuan yang diberikan kepada kita. Yang pertama itu ada kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, ada kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, ada kemampuan untuk memerintah alam semesta atau berbuat kebaikan kepada alam yang Tuhan ciptakan ini, bersama-sama dengan Tuhan itu untuk merawat bumi ini. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan asal-asalan saja, tetapi Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri. Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu. Artinya ada proses yang Tuhan buat bagi diri kita, supaya kita sebagai ciptaan Tuhan itu memiliki keistimewaan yang tadi itu. Maka adik-adik sekolah minggu, bahwa Tuhan menciptakan kita itu sungguh sangat baik. Dia mengambil dari tanah, Dia membentuk kita, Dia membentuk rupa kita, dan segalanya lengkap. Setelah itu Tuhan menghembuskan rohnya, nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita bernafas, sehingga kita menjadi hidup. Tentunya itulah Tuhan ciptakan, bahwa manusia itu diciptakan bukan asal-asalan, tetapi dengan penuh dengan proses yang baik. Karena itu adik-adik, kalau firman ini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala yang Tuhan ciptakan itu. Mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Perintah itu hanya diberikan kepada manusia. Tidak ada pernah Tuhan katakan kepada ciptaan lain, contohnya binatang yang lain, hei kuda, kamu yang berkuasa atas seluruh kuda. Atau binatang yang lain dikatakan Tuhan, hei tumbuhan atau kucing, kamu berkuasa atas seluruh kucing yang ada di dunia ini. Enggak. Tetapi Tuhan memerintahkan itu kepada kita. Maka kalau saya katakan tadi adik-adik bahwa kita mempunyai kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kehendak Allah, kemampuan untuk memerintah alam semesta bersama dengan Tuhan itu, artinya kemampuan itu ada pada diri kita sebagai manusia ciptaan Allah yang segambar dengan Dia. Maka kitalah adik-adik sekolah minggu yang dipakai oleh Tuhan merawat bumi ini, menjaga kelestarian alam ini. Ada pernah cerita demikian adik-adik. Suatu ketika adalah seorang anak ini dia memiliki seekor kucing. Kucingnya kotor, mungkin gak pernah mandi. Tiba-tiba ada dalam pikiran si anak kecil itu, saya harus memandikan kucing saya. Lantas dia pergi ke warung, dia meminta uang sama mamanya. Minta dulu uang. Itu apa? Beli rinso. Dia pergi ke warung. Pak,
saya mau beli rinso. Untuk apa kamu beli rinso? Anak kecil beli rinso. Oh, kamu untuk mau menyuci ya? Kata Bang warung itu. Bukan, saya mau memandikan kucing saya pakai rinso, kata anak itu. Datang bapak yang punya warung itu, jangan deh, nanti kucingnya mati, katanya. Ya kan bahaya juga kan kalau dimandikan kucing dengan pakai rinso. Bahaya ke kucingnya itu, kalau kita pakai rinso kan tangan kita juga bisa terkelupas atau rusak gitu. Karena deterjen itu sangat tinggi sekali zat kimianya. Ya, punya warung itu bapak itu dikasihnya rinso ini. Dimandikan si anak itu, kucingnya itu dimasukkan rinsonya ke dalam ember. Kucingnya itu dimasukkan lagi ke dalam ember. Akhirnya setelah selesai dimandikan, tiba-tiba 1 hari lagi kucingnya meninggal. Datang yang punya warung itu ke rumah si anak kecil itu. Gimana kucingnya sekarang? Sudah mati, kata si anak itu. Kenapa bisa mati? Apakah karena rinso tadi ya? Atau deterjen itu kucingnya mati? Bukan. Kenapa? Karena setelah mandi kucing itu saya peras dia. Ternyata anak kecil itu memeras kucing yang kecil itu, diperas dia. Dia pikir memandikan kucing itu seperti menyuci kain, diperas dia sehingga kucingnya itu mati. Adik-adik, itu sikap yang tidak benar, ya kan? Ya, kucing itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kita juga harus menjaga, merawat, melestarikan. Karena Tuhan katakan tadi supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas segala binatang, atas segala ternak yang ada di seluruh bumi, baik yang melata dan yang merayap di bumi, semuanya. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia, karena hanya manusia yang boleh mengerjakan itu. Jadi di rumah juga, kalau ada tanaman di rumah, bunga-bunga di rumah, dirawatlah, jagalah. Karena itu berguna, berfungsi sekali bagi kita di kali sekolah minggu. Kemudian Tuhan katakan pada ayat yang ke-28, adik-adik, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di samping Tuhan memberikan kemampuan untuk melestarikan dan mengusahakan segala yang diciptakan Tuhan itu, Tuhan juga memberkati kita. Jadi Tuhan itu sangat baik kepada kita, yang telah memberkati hidup kita, yang segambar dengan Dia itu memberkati hidup kita. Jadi sungguh sangat luar biasa adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan memberkatinya. Kitalah yang diberkati Tuhan. Maka apa yang menjadi perenungan bagi kita di sekolah minggu? Apa yang perlu kita lakukan dari firman Tuhan ini supaya kita menjadi imago Dei masa kini? Yang maksudnya bagaimana itu adik-adik sekolah minggu? Maksudnya bahwa kita menjadi gambaran Allah di dunia ini untuk mengusahakan seluruh ciptaan Tuhan itu. Marilah kita berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan itu. Kalau ada sungai, jangan dikotori. Kalau bisa ada tanaman mau ditanam, tanamlah dengan baik. Jangan kita membuang sampah dengan sembarangan, karena bumi yang Tuhan berikan itu adalah tempat kita berpijak, dan kemampuan untuk mengusahakan itu kitalah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan semua itu. Jadi ada tanggung jawab kita adik-adik
sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, yang diberi kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan itu, jadilah anak Tuhan yang segambar dengan Tuhan itu, senantiasa berbuat baik, karena kitalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Setuju adik-adik? Jika setuju, katakan yes. Ya. Sebab itu, adik-adik sekolah minggu oleh firman ini senantiasalah menjadi ciptaan Tuhan yang melakukan kehendaknya dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas tapahan firman-Mu kepada kami semua, kepada adik-adik sekolah minggu yang mengikutinya dari rumah. Tuhan telah menciptakan kami yang segambar dengan Allah sendiri. Ada hal yang istimewa yang kami terima dari Tuhan sebagai ciptaan yang paling mulia dari ciptaan yang lain, bahwa kami memiliki rupa seperti Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikanlah hidup kami untuk melakukan segala kehendak-Mu, melakukan perbuatan yang baik, karena bagi kami lah Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan segala yang Tuhan ciptakan itu, baik ternak, baik tumbuh-tumbuhan, baik segalanya yang ada di laut, yang ada di darat. Dan Tuhan berikan kemampuan itu agar kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang selalu merawat, menjaga lingkungan mereka masing-masing, yang tidak sembarangan membuang sampah, yang menjaga kebersihan sekitarnya, agar mereka selalu dapat menikmati segala ciptaan yang Tuhan berikan itu. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, yang mereka rencanakan, yang mereka pikirkan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada orang tua, adik-adik sekolah minggu, agar dapat mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada minggu ini. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Adik-adik semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya di rumah masing-masing. Kak Janti juga di sini dalam keadaan yang sehat adik-adik, berkat penyertaan Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mang Pendeta adik-adik, yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, yaitu yang bercerita tentang bagaimana Tuhan Allah menjadikan manusia seturut dengan gambar Allah. Adik-adik, tadi Mang Pendeta juga bercerita dan menyampaikan pesan bahwa firman Tuhan hari ini berpesan bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah diberikan kuasa yang lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Namun firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita adik-adik bahwa kita juga diberi tanggung jawab untuk mengasihi atau memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Kita pasti sudah sama-sama tahu kan bagaimana cara untuk kita mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti misalnya kita boleh merawat lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Atau kita mengasihi hewan peliharaan kita dengan kita memberi makannya secara teratur, tidak mukul-mukul atau menyiksa hewan peliharaan kita. Nah adik-adik, kalau kita saja diajarkan untuk mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan, berarti kita juga harus bisa mengasihi sesama kita manusia adik-adik. Nah, kalau kita mengasihi sesama teman kita, mungkin itu biasa ya adik-adik, karena kan itu teman kita. Tapi Kak Janti di sini ingin mengingatkan kembali adik-adik supaya kita boleh mengasihi setiap orang dan tidak merendahkan orang lain menurut keberadaan fisik dari orang itu tersebut. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik
pernah dong melihat keberadaan fisik orang lain yang mungkin tidak sama seperti kita. Mungkin orang tersebut memiliki kekurangan fisik yang tidak seperti yang kita miliki, atau ada organ tubuhnya yang mungkin tidak berfungsi dengan baik seperti kita, atau tidak lengkap seperti kita. Misalnya kita memiliki 2 tangan, namun kita melihat ada orang yang hanya memiliki 1 tangan. Atau misalnya kita memiliki 2 mata yang bisa melihat dengan baik, tapi kita bisa melihat, misalnya ada orang yang memiliki 2 mata namun tidak bisa melihat dengan baik, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa setiap ciptaan Tuhan adalah baik adanya, adik-adik. Oleh sebab itu, ketika kita melihat keberadaan fisik orang lain yang tidak sempurna seperti kita, maka kita tidak boleh merendahkan, menjelek-jelekan, apalagi menghina orang lain. Sebab kita harus selalu ingat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik menurut Tuhan. Dan adik-adik, bisa jadi ketika kita melihat ada yang kekurangan fisiknya atau tidak sempurna fisiknya, tapi orang tersebut bisa berprestasi lebih di bidangnya. Seperti misalnya ada orang yang mungkin memiliki fungsi kaki yang tidak baik, tapi dia tetap bisa berprestasi sebagai pelari karena dia bisa menggunakan bantuan dari kaki palsu, adik-adik. Atau misalnya dia memiliki kekurangan fisik lain, tapi dia bisa berprestasi menjadi atlet renang, adik-adik. Atau juga ketika dia memiliki kekurangan fisik tidak seperti kita yang lengkap, namun dia bisa berprestasi di bidang akademisnya yang lain, adik-adik. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mau mengingatkan kita nih, adik-adik. Selain kita diberikan kuasa dan tanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lainnya, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Kita tidak boleh menghina manusia lain atau orang lain, apapun keberadaan fisiknya, adik-adik. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya sudah masuk sekolah atau sekolah minggu atau sudah bersosialisasi lagi secara tatap muka dimanapun adik-adik berada, dan adik-adik melihat ada yang tidak sempurna keberadaan fisiknya seperti adik-adik harus belajar untuk mengasihi dengan tidak menghina atau menjelek-jelekan. Bahkan adik-adik bisa mempraktekannya nanti di sekolah adik-adik. Misalnya adik-adik melihat temannya ada yang kulitnya mungkin tidak berwarna putih seperti adik-adik tidak boleh ngata-ngatain, atau bentuk rambutnya yang unik, adik-adik juga tidak boleh jelek-jelekin atau ngata-ngatain. Karena setiap ciptaan Tuhan adalah baik dan unik adanya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Jenti tambahkan pada hari ini, adik-adik. Semoga adik-adik yang di rumah juga Kak Jenti boleh sama-sama belajar melakukannya sesuai dengan firman Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Nats 1 Yohanes 4 ayat 7. Adik-adik boleh menghafalkan ayat tersebut, lalu adik-adik menyebutkannya kembali sambil direkam oleh handphone, dan rekamannya boleh adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp orang tua seperti biasa. Ditunggu sampai jam 3 sore, adik-adik. Adik-adik, Kak Jenti ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan juga firman Tuhan dari Mama Pendeta. Semoga kita bisa melakukannya dengan baik. Kalau melakukannya, adik-adik, tapi sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nanti bisa diingatkan Mama Papa untuk bisa mengumpulkan persembahan kita ke rekening gereja atau bisa langsung mengantarkannya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 848. Di Son ada hubungan. Tuhan
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Yesus memberkati.